Mari kita berdoa dan saya percaya semua kita sudah siap di tempat kita masing-masing untuk diberkati oleh Tuhan. Kita satu hati, kita minta sama Roh Kudus untuk melawat kita, memberkati kita pagi ini, dan kita percaya berkat ini adalah milik kita di pagi ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera. Terima kasih kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun dengan satu sukacita besar karena berkat Allah di pagi hari ini. Kami menyambut dengan penuh kemenangan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Mari Engkau mengurapi kami, mengurapi telinga roh kami, mengurapi mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, yang kami baca, kami percaya, kami semakin dikuatkan, kami semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, pagi ini saya mau sampaikan pesan roh dengan tema Never give up. Ya, ini luar biasa karena memang hari-hari ini kita perlu meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa, kita percaya bahwa kita kuat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa roh Allah ada di dalam kita. Nah, satu kemenangan yang kita harus paham bahwa setiap situasi apapun yang kita lewati, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya. Tuhan selalu bersama dengan kita. Sesulit apapun yang mungkin saudara pikirkan, yang mungkin saudara juga rasakan, tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita dan Dia akan menunjukkan bagaimana jalan keluar dalam menghadapi semua situasi yang kita lewati. Kita baca satu ayat dulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Sekali lagi 1 Korintus 16 ayat yang ke-9, ya. Saudara yang mungkin baru bergabung dalam program Rest and Shine, Bless in the Morning, lagi di mobil, lagi di manapun, mari yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Alkitab kita 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Haleluya. Ini cerita yang menarik yang kita perlu mempelajarinya bersama-sama. Karena dalam cerita ini Paulus itu sedang membawa kabar baik bagi semua orang, tetapi banyak tantangan yang dia hadapi. Enggak mudah untuk kabar baik ini orang-orang terima, padahal ini kabar baik, saudara. Nah, kabar baiknya adalah apa? Orang sakit, orang-orang yang sedang dalam tekanan, dalam penderitaan, dia ingin berkata bahwa mari ada satu kemenangan yang kita akan peroleh, yaitu kemenangan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tetapi ada banyak orang yang gak suka dengan mendengar kabar baik. Ada banyak orang yang juga membutuhkan kabar baik itu. Kenapa? Karena mereka lagi sakit, dalam tekanan, dalam intimidasi. Tetapi nggak mudah. Apa yang Paulus lakukan itu di tengah-tengah kebanyakan orang. Kenapa? Karena semua orang di situ nggak suka. Nah, kita baca lagi dulu ayatnya, ya. Apa yang sedang Paulus lakukan? Karena tema yang saya akan berikan buat kita ini adalah never give up, adalah kita jangan pernah menyerah dalam situasi apapun, karena saya percaya saudara dan saya diberikan kuasa, Roh Kudus menolong kita, dan kita pasti keluar dari setiap pertantangan-tantangan yang kita hadapi. Oleh karena jangan pernah takut, jangan pernah berkata di mana Tuhanku, bagaimana seperti ini dan begitu, jangan, ya. Karena itu bagian dari mengeluh dan bagian dari kita nggak percaya akan kuasa Tuhan. Kita baca lagi Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Ini cerita yang bersambung dengan situasi di mana Paulus lagi membawa kabar baik, ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Yes. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi
maupun orang Yunani. Luar biasa. Jadi selama 2 tahun Paulus akan memutuskan untuk ada di situ untuk mengajarkan tentang kabar baik, tentang kemenangan yang mereka harus peroleh terlepas dari semua ikatan-ikatan dosa, dari setiap kutuk-kutuk yang selama ini turun-menurun mereka hidup tanpa ada kemenangan, tanpa ada sukacita, tanpa ada damai sejahtera. Ya, di Tiranus, di ruang Tiranus, dia selalu menyampaikan pesan Tuhan. Paling setiap hari itu 5 jam, saudara, 5 jam. Dari jam 11 sampai dengan jam 4 sore, dia selalu bercerita tentang kemenangan. Dan dia memisahkan orang-orang yang sudah mulai bertumbuh dengan orang-orang yang mencemarkan. Ini juga bagian penting untuk kita masih peka sebagai para pemimpin, terutama ya, waktu kita mulai membawa kabar baik kepada semua orang-orang. Dan ada orang-orang yang gak suka, ada orang-orang yang memang mencela. Kita memisahkanlah domba-domba kita dari orang-orang yang akan mencemarkan domba-domba kita. Ini juga hal penting. Jadi kita bisa lihat bagaimana Paulus setiap hari selama 5 jam berulang-ulang berbicara tentang kabar baik ini, supaya jiwa mereka terlepas dari segala tekanan-tekanan, intimidasi. Tetapi nggak mudah Paulus membawa, bayangkan ini sebuah hadiah yang megah, hadiah yang luar biasa. Tapi nggak mudah begitu aja. Tantangan-tantangan yang Paulus alami bisa saja membuat Paulus stop untuk membawa kabar baik. Tetapi mengapa Paulus dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9, dia tidak menyerah, dia tidak membiarkan ya tantangan-tantangan, masalah yang dihadapi sebagai sebuah kekalahan. Ini penting untuk kita pahami, bahwa tantangan-tantangan itu bukan berarti kita akan mundur, saudara. Bukan berarti kita akan mundur. Ya, katakan dalam iman, saya tidak akan mundur. Sekalipun tantangan-tantangan begitu banyak dan berulang-ulang kali, saya tidak akan mundur. Kenapa? Karena saya, saudara, sangat-sangat mengasihi Tuhan. Ya, dalam setiap situasi, kondisi, memang ada banyak hal yang bisa mungkin membuat saudara ya mulai menyerah, karena banyak situasi dan kondisi yang kita lewati itu ya membuat seseorang mungkin merasa mulai putus asa dan menyerah dengan imannya yang tadinya dia percaya firman Allah, yang tadinya dia mengerti firman Allah menguatkan dia, tapi mulai menyerah. Ya, menyerah kenapa dengan suaminya, menyerah kenapa dengan istrinya, karena mulai menyalahkan, mulai berkata di mana tanggung jawab suami, di mana tanggung jawab istri, dan kita mulai menyerah dalam rumah tangga kita, saudara. Ada banyak situasi kondisi yang buat kita mungkin menyerah dengan pekerjaan kita atau dengan rekan-rekan sekerja kita karena banyak tantangan dalam pekerjaan itu, saudara ya. Menyerah dengan kelakuan anak-anak kita yang kayaknya kita juga sampai akhirnya kalau kata-kata yang gak baik buat mereka, karena kita pikir anak-anak kita gak bisa dikasih tahu, saudara ya. Dan bahkan mungkin gak sedikit orang atau anak-anak Tuhan yang bahkan ya begitu saya sangat cepat menyerah dalam pelayanan. Ya, bahkan ada banyak umat Tuhan yang juga menyerah di dalam imannya. Kenapa? Karena mungkin saat dia beribadah, ya, dia mulai melihat bahwa si A, si B selalu menceritakan saya. Dia menyerah untuk kesetiaannya dalam sebuah gereja cuma gara-gara mendengar ada orang yang bergosip dan seterusnya. Saudara, ada banyak situasi yang bisa bikin seseorang untuk give up, menyerah. Tetapi ini namanya, saudara, itu kalah sebelum berperang. Ya, Tuhan kasih kita kuasa, saudara. Tuhan kasih kita otoritas. Tuhan kasih kita kemampuan untuk melangkah dan mengambil kemenangan itu, karena kemenangan itu di pihak kita. Tetapi kita melihat bahwa banyak rumah tangga yang akhirnya menyerah dengan pasangannya masing-masing. Ya, orang tua mulai mengelus dada karena anak-anaknya mungkin sudah nggak dengar teguran-tegurannya, lalu mulai berkata, udahlah, biarlah, mau terjadi apa terjadilah. Nah, ini bukan seperti itu, saudara. Ya, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Tentu kalau bicara iman, Paulus ini punya iman yang perlu kita contohi, ya saudara ya. Jadi saat dia mau melakukan hal yang baik, ya, supaya membawa jiwa-jiwa mengalami kemenangan, makanya kenapa dalam 1 Korintus 16 ayat 9 dikatakan apa? Saya mau mengerjakan hal yang satu, besar, yang kedua, yang penting. Nah, dia tahu dalam pikiran jiwanya bahwa ada hal yang besar dan ada hal yang penting, dan itu menjadi catatan dia bahwa itu yang harus difokuskan untuk dikerjakan.
hal penting dan besar. Apakah itu? Yaitu keselamatan jiwa-jiwa yang sudah berpuluh-puluh tahun ya ada dalam tekanan intimidasi iblis. Mereka dalam dosa-dosa yang luar biasa, dosa perzinahan ya, dosa-dosa penyembahan berhala, dan Paulus ingin melepaskan mereka. Sehingga dia berfokus, ini hal besar yang penting adalah keselamatan jiwa. Mereka harus mendengarkan pesan Tuhan. Tetapi gak semudah itu, tentu kita tahu tadi. Dia berkata, sekalipun banyak penentang, banyak orang gak suka ya, banyak orang mulai mencari celah dan cara untuk supaya menghalangi Paulus membawa kabar baik. Tapi kita lihat apakah Paulus give up, menyerah? Tidak. Kenapa? Tadi saya katakan, karena di dalam pikirannya dia menaruh ada satu pemikiran yang luar biasa, keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga dia katakan itu bahwa itu adalah hal yang penting dan yang besar. Nah, kalau saudara juga berkata rumah tanggaku adalah hal yang penting, hal yang besar, karena sudah dikuduskan oleh Allah Bapa, oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus ya, Tritunggal yang kudus, maka rumah tangga ini saudara harus berusaha menjaganya ya. Sekalipun berkali-kali ada ujian-ujian hidup yang mungkin saudara lewati dalam rumah tangga itu, karena nama aja rumah tangga ya. Untuk membangun sebuah rumah kita harus naik tangga-tangga, dan tangga-tangga ini kadang mungkin suami yang lebih kuat, maka suami harus ulurkan tangan untuk menarik istrinya naik setiap tangga-tangga proses kehidupan rumah tangga. Ada istri yang kuat dalam iman, dalam roh, istri yang mengulurkan tangan menarik suaminya naik tangga-tangga dalam proses membangun rumah tangga. Itu satu bagian yang kita harus lewati. Makanya dikatakan rumah tangga, suami istri itu kalau menikah bukan lagi dua, bukan lagi dua pribadi yang berbeda-beda dalam segala macam kemauan masing-masing, tapi menjadi satu karena segala macam pemikiran yang berbeda-beda itu disatukan oleh karena ada Tuhan, ada firman Allah yang menuntun mereka supaya ego mereka itu semua diturunkan supaya hanya mendengarkan ya pesan Tuhan atau firman Allah, dan itu adalah jalan untuk mereka harus melewati semuanya. Mereka kuat oleh karena mereka pegang firman Allah. Nah, oleh karena itu kalau sampai ada saat ini ya keluarga rumah tangga yang mulai saling menyalahkan suami istri pasangannya masing-masing, mari minta ampun sama Tuhan ya, karena kita nggak boleh menyerah dalam segala situasi kondisi. Kita harus kuat dan berkata Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup, dan Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Nah, sama saudara mungkin dalam pekerjaan di kantor ya, banyak rekan-rekan yang tidak pandangan dengan kita mungkin ya, banyak rekan-rekan yang mungkin sabotase kita juga dalam kedudukan kita seterusnya. Tetap bersabar dan tetap berlayarlah dengan tingkatkan kehidupan rohanimu supaya engkau bisa melewati semua tantangan. Memang hidup ini enggak semudah membalikan telapak tangan dalam kita menjalankan hari-hari kita. Tetapi bukankah Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus dicurahkan ya. Billy Graham berkata, karena kekuatan Roh Kudus lah dia bisa memulihkan banyak orang, dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Billy Graham berkata, oleh kekuatan Roh Kudus lah dia bisa ada kepekan-kepekan roh yang lebih tajam untuk bisa melepaskan orang-orang dari segala cengkeraman kuasa kegelapan ya. Dan kita semua tahu tokoh Billy Graham, dia sangat mengandalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga di dalam pelayanannya pun tantangan-tantangan yang dia lewati, dia bisa lewati oleh karena kekuatan Roh Kudus. Kita sama, bukankah waktu ada pencurahan Roh Kudus, aku tak berkata Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kita kekuatan, lalu kita mulai membawa Injil dari timur ke barat, utara ke selatan, dan kekuatan diberikan dari Roh Kudus. Dan sama, roh yang sama dijanjikan itu ada pada kita semua. Oleh karena itu jangan pernah give up, jangan pernah menyerah. Saudara-saudara yang mulai menyerah dalam pelayanan oleh karena tantangan yang dari dalam. Memang saya mau katakan saudara ya, ujian terbesar itu dalam kesatuan itu selalu dimulai dari dalam. Makanya Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam pelayanan kadang-kadang dari dalam ada banyak proses untuk saling mempertajamkan, saling dipulihkan, saling dibentuk menjadi indah. Nah, tetapi kalau saudara menyerah, saudara tidak kuat dalam Tuhan, maka saudara akan kalah sebelum berperang. Dan itu adalah iman-iman yang cengeng, yang gak dewasa di dalam Tuhan. Tetapi iman yang dewasa, hari ini kita belajar dari tokoh
Rasul Paulus, yang dimana sekalipun banyak tantangan, dia tetap maju dan dia tetap menyampaikan satu tujuannya, bahwa hal penting, hal besar harus terjadi. Kalau saudara merasa rumah tanggamu adalah hal penting, hal besar, karena janji Allah akan tergenapi dalam rumah tanggamu, maka berjuanglah supaya kekayaan yang memang Tuhan janjikan itu, engkau dan isi rumahmu akan memperolehnya. Ya, mari saling menjaga, saling menguatkan. Jangan pernah saling menyalahkan, jangan pernah saling menuding, tetapi biarlah engkau kuat dari dalam, supaya iblis tidak bisa merusak sama rumah tangga. Tidak ada yang namanya perkataan selingkuh atau meninggalkan pasangannya, kalau dari dalam saling membangun kepercayaan yang dilandasi oleh firman Allah. Iblis nggak punya celah untuk bawa orang ketiga untuk merusak rumah tangga saudara, karena dari dalam saudara memperkokoh, memperkuat ketahanan itu. Saya percaya Roh Kudus akan berikan kita kemampuan untuk melewati semua tantangan apapun itu. Maka mari minta pagi ini, Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus berikan aku kekuatan untuk aku bisa melewati semua tantangan ini. Dan saya percaya bahwa Roh Allah ada di dalam saudara dan saya, untuk kita melangkah terus dan melangkah terus sampai melihat kuasanya dicurahkan. Never give up. Roh Allah di dalam kita. Stay tune di sini. Kita akan kembali karena kuasa Allah bekerja dalam kita terus. God bless you all. Yes, betul. Kau mungkin sedang berkata, aduh kayaknya aku ini udah nyerah kali itu ya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan menyapa kita pagi ini supaya kita diberkati dan dikuatkan. Amin. Yes. Karena ada firman Tuhan yang sebenarnya tidak terlihat. Tadi tentang itulah, tapi ternyata firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Yes. Iya. Dengan banyak hal positif. Dan silakan Anda bisa berapa di 08562929 termasuk mengirimkan pokok doa. Yes. Akhir program ini nanti akan didoakan oleh Mas Sari pada Heru. Iya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Yes, luar biasa. Haleluya. Saya berkati juga bagi hari ini, karena siapa sih yang nggak pernah merasa ingin menyerah? Iya, betul. Dan segala sesuatu mungkin karena ketidakdian kita dalam rasa ingin menyerahnya. Iya. Jadi menurut saya, kenapa kamu harus menyerah? Iya. Untuk kita, tapi untuk orang lain mungkin merasakan gitu ya bisa. Iya, betul. Dan Tuhan tadi memang sangat menguatkan kita. Jangan kalah sebelum menyerah. Betul, karena memang kita sudah punya kuasa. Jadi jangan sampai saudara nggak menggunakan senjata. Intinya gini, saudara prajurit diperlengkapi dengan senjata, dengan segala macam hal, bahkan baju perang gitu kan. Tapi sayang sekali mas saudara bersembunyi, pas lihat musuh saudara bersembunyi, ya kan nggak nyambung saudara. Nah itu maksudnya. Jadi jangan pernah membiarkan iblis mengkelabui kita, intinya begitu ya. Sebenarnya apa sih Bu Sarlin yang membuat kita kadang-kadang bisa timbul rasa menyerah, atau kadang-kadang timbul rasa takut maju sebelum perang gitu? Iya, jadi sebenarnya kembali bahwa kita lupanya punya tujuan, tapi tujuannya terpotong. Nah, kenapa? Karena kita nggak fokus pada tujuan itu. Apa tujuannya? Ya, kita harus sampai di garis akhir, kan begitu. Dalam perjuangan iman sampai di garis akhir. Nah, kita nggak mikir di situ. Kalau Paulus kan begini, di sini ada pekerjaan satu besar dan penting, itu tujuannya. Sehingga dia tidak melihat tantangan. Sekalipun ada tantangan, makanya dia begitu sangat banyak orang yang ingin menjungkirkan dia, melepaskan dia dari komunitasnya. Tetapi karena dia punya tujuan yang dia harus sampai di sana, fokus, yaitu apa? Pekerjaan besar dan penting untuk menyelamatkan jiwa. Nah, saudara juga sama, rumah tangga saat dibangun, coba ingat kembali awal-awal perjanjian saudara di hadapan Tuhan, bahwa sampai maut hanya memisahkan. Nah, kalau ada masalah-masalah, jangan karena masalah saudara pisah dengan pasanganmu. Itu satu kekalahan sebelum perang tadi. Jadi ada hal-hal yang bikin seperti itu karena kita sudah mulai rapuh patah roh kita, nggak bisa lihat pada tujuan yang sebenarnya lagi.
Pernikahan ini adalah dimana Tuhan dimuliakan. Tuhan akan menurunkan keturunan ilahi supaya saudara boleh diberikan Tuhan kuasa, bimbing mereka, mendidik mereka. Tujuannya keluargamu memuliakan nama Tuhan. Nah, sampai di titiknya kita harus sampai di sana. Jangan sampai kita menyerah. Jadi memang iblis selalu punya cara-cara untuk membuat saudara menjadi lemah. Nah, saya mengajar kita satu ayat lagi biar kita ngerti ya apa yang tadi dengan Paulus juga, 2 Korintus 4. Ya, kita akan baca dari ayat yang ke-7, 2 Korintus 4 ayat ke-7. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-10 ya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 10. Silakan kita akan baca sama-sama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Haleluya. Bukan dari kami. Yes. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Haleluya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Haleluya. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Ini tujuan, saudara, ini tujuan. Jadi kalau saudara hidup untuk Yesus seperti perkataan dari Rasul Paulus, aku hidup untuk Yesus dan aku mati adalah keuntungan. Sehingga dia tidak lagi memikirkan tantangan-tantangan hidup ini dalam dunia ini. Selama dia hidup, tantangan begitu banyak, tapi dia gak mikir itu lagi. Kenapa? Karena bagi dia hidup adalah Yesus. Hidup adalah menjadi berkat bagi semua orang. Hidup adalah panggilan melayani. Jadi dia berfokus kepada hal itu. Nah, mari saudara bangkitkan kembali spiritual saudara. Hadirat Tuhan dalam menguasai kita. Jadi tadi Mbak Tata tanyain mengapa kadang-kadang kita menyerah. Kita menyerah karena kita lupa tujuan hidup kita. Kita menyerah karena kita lupa siapa diri kita. Kita menyerah karena kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menyerah karena kita lupa bersyukur. Kita menyerah karena kita lupa memperkatakan firman. Kita menyerah karena kita lupa menyembah Allah. Jadi hal-hal rohani akhirnya kita padamkan. Itu yang membuat orang banyak menyerah. Kalau saudara bangkitkan spiritual saudara, saudara bangkitkan roh saudara, saya percaya tantangan apapun seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya baca ini, saya kadang-kadang nggak pikir karena memang manusia ya. Kalau sampai dia benar-benar mengalami banyak hal seperti contoh ditindas ya, pasti kita akan merasa aduh tertekan sekali. Tapi di sini dikatakan sekalipun kami dalam banyak hal ditindas, namun kami tidak terjepit ya. Kami habis akal sepertinya, bicara sama maaf kata ya, dibilang orang bodoh. Seperti dalam Galatia pasal yang ke-3 ayat 3 dan 4. Kita baca dulu silakan. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Dengan roh. Maukah kamu segera mengakhirinya di dalam daging? Iya. Sia-siakah semua yang telah kamu alami seperti itu? Masakan sia-sia. Nah, coba lihat ayat yang ketiga tadi. Adakah kamu sebodoh ini? Bodoh ini bukan bicara tentang IQ, ya, dengan kepintaran manusia IQ kita. Tetapi bodoh ini bicara tentang karakter, moral. Maksudnya apa? Udah ngerti kebenaran, udah ngerti jalan yang benar, tetapi tetap tinggalkan jalan yang benar itu. Itu dibilang bodoh itu adalah mentalnya, karakternya. Udah tahu yang benar yang mana, tapi tetap ambil keras hati. Udah tahu harus selesaikan masalah, tapi nggak mau selesaikan masalah. Namanya keras hati. Jadi bodoh itu dibicarakan bahwa kamu sangat benar-benar membiarkan dirimu dikuasai oleh kedaginganmu. Dan kamu akhirnya lupa, kamu udah mulai dengan roh. Dikatakan ayat 4, masakan semuanya sia-sia. Mengapa Paulus bilang sia-sia? Karena begini, saat dia sakit dia berdoa, Tuhan menolong dia. Saat dalam kesulitan Tuhan menolong dia. Semua yang baik Tuhan kasih buat dia, tapi dia lupa. Nah itu saudara. Ini kan dibilang mental. Nah memang dia kerja, banyak orang punya mentalnya miring saudara. Ya karakternya rapuh. Nah mari kita mulai belajar melihat. Kalau sudah mulai dengan roh, kita akhiri dengan roh. Ini kemenangan kita. Ini jaminan roh kita ada dalam Yesus, karena dia sudah selamatkan kita. Jadi saudara jangan melihat masalah lebih besar dari kasih karunia Allah. Ya, hari pandang Tuhan lebih besar dari segala masalah-masalahmu. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 4 tadi lagi, ya,
ayat yang ke-8 tadi ya, kami sepertinya bicara sama kamu ini sampai kami habis akal gitu. Ada rasa putus asa. Adalah jangan bicara sama dia lagi kayak gitu. Saudara pernah nggak bicara sama orang seperti itu? Berulang-ulang ngomong tapi ya ampun geram banget, kenapa? Keras kepalanya itu lah itu. Paulus ngalamin itu, tapi dia berkata, namun tidak putus asa. Dan tantangan begitu banyak, tapi dia berkata, ada hal penting dan besar yang aku harus selesaikan. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, kami bahkan dianiaya, namun tidak akan ditinggalkan sendiri karena kami merasa ada Tuhan yang menolong kami. Paulus mengalami aneh-aneh ya, oleh orang-orang dilempar ya, dicerca segala macam, tapi dia nggak pernah merasa dia sendiri. Dalam peperangannya dia merasa ada Tuhan. Bahkan dikatakan dia dihempaskan ya, orang berusaha ingin membunuh dia, masukkan dalam penjara yang paling bawah. Tapi tahukah saat dalam penjara yang paling gelap itu ya, dia berkata di Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacita. Kenapa? Karena dia menyaksikan dan merasakan terang dalam rohnya itu ya, bercahaya, hatinya penuh dengan terang dalam kegelapan yang sangat pekat ya, karena dia dianggap ya penjahat ya, padahal dia bakal berbaik. Ini banyak perkara-perkara yang sangat tidak adil buat Paulus secara manusiawi. Tapi Paulus tidak pernah merasa sendiri, dan dia nggak pernah merasa dibinasakan karena dia punya terang, dia punya kehidupan yang bercahaya di dalam Yesus. Bukankah harusnya seperti itu? Semakin saudara dalam tekanan-tekanan, cahaya roh, hidup rohmu semakin terang, menerangi apa yang jadi pikiranmu, apa yang jadi hatimu, sehingga engkau tidak tersesat. Kenapa? Karena ayat 9 bahkan dikatakan saudara tadi ya, dia tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Dia merasa bahwa Allah ada dengan dia. Ayat 10 sangat jelas. Mengapa begitu? Karena di dalam hidupnya dia membawa senantiasa kematian Yesus dalam tubuh mereka berkat perjamuan kudus, dan selalu mengingat, Tuhan, engkau telah mati bagiku, engkau telah bangkit bagiku pada hari ketiga, dan engkau naik ke surga menjadikan tempat bagiku. Dan itulah kekuatan iman kita. Jadi mari saudara ingat, Tuhan telah mati buat engkau. Kenapa semua tekanan, semua intimidasi, segala dosa kejahatan sudah disalibkan, semua selesai. Hiduplah dengan nafas ilahi, dengan kemenangan yang luar biasa, karena Allah bersama dengan engkau. Haleluya. Yes. Baik, ini ada 2 pertanyaan hampir sama. Yes. Mungkin tetap akan saya sampaikan walaupun tadi sudah sempat sudah dikuatkan kita pertanyaannya luar biasa, langsung dibombardir dengan firman Tuhan. Yang langsung, oh iya ada ya, oh iya betul. Yeah. Ini saya sampaikan satu pertanyaannya dari Rocky Irawan di Jogja. Okay. Bagaimana cara atau apa yang wajib kita lakukan ketika kita berada ahli ekonomi dan rasa putus asa itu? Terkadang orang di sekitar kita malah membuat kita terkadang. Yang kedua dari Ariani Jogja, selamat pagi Bu Sarlin. Shalom pagi. Kita memang harus kuat dan yakin Tuhan tolong. Yes. Tapi bagaimana menata hati Tuhan? Iya. Kuat merawat orang tua yang sakit lama. Iya. Kita juga harus hidup di luar demi biaya pengobatan orang. Mohon pencerahan. Iya. Luar biasa ya, pertanyaan luar biasa. Dan saya mau katakan, kita udah baca firman Allah sebagai patokan kita bahwa Allah sanggup menolong semua situasi kita. Kalau Tuhan izinkan kita merawat orang tua, ini orang tua ini kan seperti Tuhan buat kita di dunia gitu saudara ya. Bahkan sehingga kita berkata, hormatilah orang tuamu, maka yang didapat lanjut usia akan kita terima. Dan di bumi ini bicara bahwa selama engkau hidup di bumi dikasih panjang umur, tapi bukan berarti sia-sia. Engkau akan berhasil dalam dunia ini selama kaki menginjak tanah di bawah Tuhan berhasil. Kenapa? Karena efek dari engkau menghormati orang tua, anak-anak muda, ya ibu yang terkasih lagi merawat keluarga, orang tua yang sakit, kita yang mungkin diizinkan Tuhan bahkan pengeluaran. Percayalah,
Tuhan melihat itu, dan Tuhan pasti memberkati kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh, karena nanti akhirnya semua jadi sia-sia. Kalau kita udah menabur, tangan kanan, tangan kirinya ikut tahu, artinya kita bersungut-sungut, itu akan jadi sia-sia. Alkitab berkata, berkat itu mengalir, hanya engkau dengan Tuhan yang akan melihat, engkau akan melihat itu, karena Tuhan memberikan engkau berkat dengan cara-cara yang ajaib. Ya, dan berkat yang gak pernah kita bisa beli dengan uang. Contoh, ada sukacita, ada damai, ada kemenangan. Mau makan selalu ada makanan, gak pernah kekurangan. Kenapa? Karena Allah menjamin semuanya buat kita. Jadi memang kalau kita akhirnya putus asa, coba ambil posisi di mana kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Penting untuk kita mengingat kembali semua yang udah Tuhan lakukan buat kita. Makanya seperti Rasul Paulus katakan, kami selalu senantiasa mengingat tentang kematian Yesus. Oh, Tuhan telah mati bagiku, supaya aku yang tadi mati menjadi hidup. Oleh Roh-Nya kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi mari selalu ingat tentang apa yang udah Tuhan lakukan buat kita. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Ya, ku takkan lupa itu. Ya, jadi itu yang membuat engkau akan kuat dalam segala hal, karena berkali-kali kita melihat tangan Tuhan menolong kita. Ya, jangan pernah keraskan hati kita. Seperti dalam Galatia pasal yang ke-3 tadi, kamu sudah mulai dengan Roh. Dan kalau Tuhan izinkan engkau memberkati orang lain, karena nanti bisa baca dalam Mazmur pasal ke-41. Ini ayat yang bagus. Kalau saudara sering berbuat baik, menolong orang, engkau dapat berkat tersendiri. Mazmur 41 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca. Haleluya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, stop dulu. Coba ini ya. Berbahagia. Kita berbahagia. Bahagia nggak perlu dibayar, nggak perlu dicari-cari. Tapi jiwa roh kita bahagia kalau kita memberi tumpangan kepada orang lemah. Orang lemah ini banyak. Orang lemah ini orang yang tadi mungkin sakit, orang yang butuh perhatian. Orang lemah ini bukan lemah dalam dosanya, nggak bertobat, gitu kan? Kita memberikan pertolongan. Apa yang kita alami akhirnya di ayat itu, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan meluputkan kita pada saat celaka. Dalam banyak sesi yang kita lewat, yang sepertinya kita nggak mampu, ya, yang bisa buat kita jadi celaka di situ. Tapi Tuhan meluputkan. Jaminan Allah luar biasa. Satu, Anda bahagia. Yang kedua, Anda akan diluputkan dalam segala situasi. Lanjut ayat ini. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Lihatnya, Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga nyawanya. Luar biasa, saudara. Lanjut. Sehingga dia disebut berbahagia. Sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Selama di bumi engkau menikmati berkat kebahagiaan karena engkau sudah memberikan pertolongan kepada orang-orang lemah. Lanjut. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Nah, sekalipun ada orang-orang yang ingin mencelakai saudara, Tuhan pembelamu. Luar biasa. Lanjut. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Bahkan kalau kita sakit, Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya. Kita disembuhkan. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Haleluya. Kabar baik buat kita. Hari ini, mari kita berkata, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan lagi percaya kita merawat orang sakit, baik itu adalah keluarga, orang tua kita sendiri, percayalah, kita mengalami berkat yang luar biasa. Janji Allah tergenapi, kita bahagia. Tuhan meluputkan kita, Tuhan menjaga nyawa kita, Tuhan memberkati kita. Lain, apapun yang manusia katakan, ya. Tadi ada yang bertanya tadi, gimana kalau dari dalam? Ya, itu hal biasa karena kita harus diperkaya dalam iman. Diperkayanya adalah kesabaran kita, ya, ketenangan hati kita. Nah, kadang-kadang Tuhan bilang, oh, kau nggak tenang, keburu-buru selalu dengan mulut saudara, buru-buru dengan perkataan kita mungkin, gitu ya. Tuhan bilang, oh ya udah, saya akan pakai orang ini untuk mulai memproses supaya kita banyak berdiam. Jadi ada hal-hal yang kita nggak sadar bahwa Tuhan mau kayakan kita. Kaya dengan kesabaran, kaya dengan kedewasaan, kaya dengan pengertian, kaya dengan banyak-banyak hal yang kita mungkin belum kaya di situ. Ya, Tuhan izinkan, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya untuk maksud Tuhan yang mulia itu terjadi. Jadi mari kita belajar terus untuk berfokus kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Berfokus kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan kita. Mari
Ingat bahwa Tuhan telah mati buat kita dan Dia telah bangkit buat kita. Dia berikan kita kemenangan dalam segala hal. Hari ini saya akan berdoa. Kalau saudara mulai putus asa, menyerah dalam hal apapun, Tuhan berikan engkau gairah, semangat yang baru, dan engkau akan diberikan Tuhan pemikiran ilahi, ya, pikiran yang ditundukkan dalam pikiran Kristus, supaya engkau melakukan segala hal, ya, nggak seperti orang-orang Galatia yang sudah mulai dengan roh, tapi sayang sekali mengakhiri dalam kedagingan mereka. Apakah semua sia-sia? Kita mau bilang, Tuhan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Kami tetap ada hari ini dan selama-lamanya hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yes. Mungkin dari teman-teman misalnya ada yang banyak sudah mengalami rasa berat, capek, dan tetap untuk episode ini firman Tuhan yang refresh kembali. Haleluya. Supaya makin tambah kuat. Yes. Boleh kita akhiri dengan mungkin beberapa kali ini sampai sebelum ke pokok. Yes. Jadi mari percaya semua situasi apapun yang engkau lewati tidak akan pernah membuat engkau menyerah. Karena engkau harus percaya bersama dengan Yesus aku bisa melewati segala-galanya. Bahkan bersama dengan Tuhan engkau lebih dari pemenang. Karena Dia memberikan engkau kekuatan dan kemampuan. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Kalau selama engkau hidup ini berfokus hanya kepada Tuhan, saya percaya janji Tuhan tergenapi. Karena engkau lanjutkan firman Allah itu kepada sesama, seperti dalam Mazmur pasal 41 tadi. Engkau berbahagia, engkau dilindungi, engkau diberkati, dan hidup penuh dengan sukacita besar. Hari ini, mari minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan roh. Aku mau hidup untuk memuliakan Engkau. Mari kuatlah dengan rumah tanggamu, kuatlah dengan keluargamu, kuatlah dalam pelayananmu, kuatlah dalam segala kepercayaan Tuhan percayakan. Kuatlah, ingat, sudah mulai dengan roh. Mari tanamkan firman Tuhan Galatia pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Sudah mulai dengan roh, jangan pernah mengakhiri dalam kedagingan kita. Berperanglah dan percaya Allah di pihakmu, engkau akan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Saya akan berdoa saudara semua yang membutuhkan dukungan doa pagi ini. Dan saya percaya apapun situasi saudara, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan menyertai langkahmu. Roh Kudus akan menolong saudara. Dengan banyak hikmat engkau akan menemukan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagimu, tapi yang adalah jalan-jalan keselamatan yang kau akan lihat, karena Allah di pihakmu. Siapakah lawanmu? Tidak ada. Haleluya. Mari kita berdoa dan aminkan doa-doa ini dan percaya bahwa di dalam Yesus engkau menerima kekuatan yang baru dan kemenangan di dalam Tuhan.